Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Lupita Pemba, guru biologi asal SMAK Suradikara ND. Mari para sahabat biologi, kita belajar bersama-sama materi biologi melalui serial video saya kali ini. Otak manusia. Otak manusia adalah salah satu organ paling kompleks dan menakjubkan yang pernah ada. Otak manusia terbagi menjadi dua belahan utama, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri untuk logika, analisis, bahasa, matematika dan sains, serta urutan dan detail. Sedangkan belahan otak kanan untuk kreativitas, pengenalan pola, seni dan musik, emosi, dan intuisi. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kita berpikir, merasa, dan bergerak? Sel-sel saraf di otak yang terhubung satu sama lainnya akan mengirimkan sebuah pesan, dan pesan inilah yang membuat kita bisa merasakan, berpikir, dan belajar banyak hal. Adanya rangsangan atau stimulus yang masuk ke dalam otak kita akan mengirimkan pesan kepada otak kita untuk bisa merasakan seperti bau, sentuhan, tekanan, penglihatan, dan juga pendengaran. Otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Otak terbagi atas tiga, yaitu otak besar atau cerebrum, batang otak, dan otak kecil atau cerebellum. Otak manusia adalah organ pusat sistem saraf yang mengontrol dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Baiklah sahabat biologi, mari kita dalami bersama bagian-bagian dari otak manusia beserta fungsinya masing-masing. Bagian pertama adalah lobus frontalis. Lobus frontalis terletak di bagian depan otak. Ia sering dikaitkan dengan fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti pengambilan. Pertama, lobus frontalis. Lobus frontalis terletak di bagian depan otak dan merupakan area motorik. Lobus ini sering dikaitkan dengan fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti membantu dalam produksi bahasa atau berbicara, membantu kita dalam menimbang berbagai pilihan dan membuat keputusan, memungkinkan kita untuk merencanakan tindakan di masa depan, mengatur emosi dan perilaku kita, serta membentuk kepribadian seseorang. Berikutnya, lobus parietalis. Lobus parietalis terletak di bagian atas belakang otak. Lobus ini berperan dalam proses menerima dan memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh seperti sentuhan, rasa sakit, suhu, dan tekanan, sehingga disebut sebagai area sensorik. Lobus ini juga membantu kita memahami posisi tubuh kita di dalam ruang dan hubungannya dengan objek sekitar, serta berperan dalam kemampuan matematika dan perhitungan. Berikutnya adalah lobus occipitalis. Lobus occipitalis terletak di bagian belakang otak yang berfungsi untuk penglihatan, yaitu menerima dan memproses informasi visual dari mata, dan membantu kita mengenali dan memahami objek yang kita lihat. Berikutnya adalah lobus temporalis yang terletak di bagian samping otak. Fungsi utama dari lobus ini adalah untuk pendengaran, yaitu memproses informasi suara dan bahasa. Lobus ini juga terlibat dalam pembentukan dan penyimpanan memori, serta berperan dalam pengenalan emosi dan ekspresi wajah. Selanjutnya adalah cerebellum atau otak kecil. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada otak besar, otak kecil memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu mengontrol gerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Apabila terjadi kerusakan pada otak kecil, akan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gerakan menjadi tidak terkoordinasi,
seperti kesulitan berbicara, kesulitan berjalan, atau melakukan gerakan halus. Mudah jatuh atau merasa pusing atau hilang keseimbangan, tremor atau gemetar pada tangan atau bagian tubuh lainnya, serta gangguan koordinasi gerakan yang parah. Baiklah sahabat biologi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.